Para astronom telah menemukan komet baru yang disebut C204UN271 Bernardelli-Bernstein, yang mungkin merupakan komet terbesar yang diketahui. Komet tersebut memiliki inti yang lebarnya 85 mil dan saat ini berada di dekat Neptunus. Komet tersebut sangat aktif, melepaskan semburan gas, termasuk karbon monoksida, meskipun jauh dari matahari. Komet tersebut berasal dari awan Oort dan memberikan para ilmuwan kesempatan unik untuk mempelajari materi purba dari tata surya kita yang dapat membantu kita mempelajari asal-usul kehidupan. Komet tersebut pertama kali terlihat pada tahun 2014 dalam gambar lama dari Dark Energy Survey. Awalnya dianggap sebagai objek es yang jauh, ukurannya yang besar dengan cepat menarik perhatian kita. Dengan lebar 85 mil, komet tersebut jauh lebih besar daripada asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus, yang lebarnya hanya sekitar 6 mil. Komet tersebut saat ini berjarak sekitar 1,5 miliar mil dari matahari, atau 16,6 unit astronomi jauhnya, dan menunjukkan aktivitas yang tidak biasa untuk jaraknya. Tidak seperti kebanyakan komet yang aktif saat mendekati matahari, komet ini sudah memuntahkan gas, termasuk karbon monoksida. Ini adalah pertama kalinya karbon monoksida terdeteksi di komet yang begitu jauh dari matahari, sehingga memberi para astronom kesempatan unik untuk mempelajari dari apa ia terbuat dan bagaimana ia berperilaku. Ukuran dan aktivitas komet penting karena memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari bahan-bahan awal yang membentuk tata surya. Komet seperti kapsul waktu dari masa itu, yang berisi petunjuk tentang kondisi saat matahari dan planet-planet terbentuk. Ukuran komet menunjukkan bahwa ia mungkin merupakan salah satu blok bangunan paling awal dari tata surya. Mempelajarinya dapat membantu kita memahami bagaimana planet-planet luar terbentuk dan senyawa volatil yang mungkin berkontribusi pada munculnya kehidupan di bumi. Saat komet semakin dekat, para ilmuwan akan mengamati dengan saksama untuk melihat bagaimana aktivitasnya berubah. Perilaku ini, bahkan saat jauh dari matahari, dapat membantu kita mempelajari bagaimana komet berevolusi dan melepaskan gas dan debu saat mereka mendekati matahari. Komet sering dibandingkan dengan bola salju kotor yang terbuat dari es, debu, dan senyawa organik yang merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya, dan mereka menyimpan informasi penting tentang tata surya awal. C204UN271 sangat menarik karena mungkin mengandung senyawa organik, molekul yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yang semuanya penting bagi kehidupan. Dipercayai bahwa komet seperti ini mungkin telah mengirimkan molekul organik penting ini ke bumi selama tahun-tahun awal mereka, yang mungkin berperan dalam asal-usul kehidupan. Ide ini, yang dikenal sebagai panspermia, menunjukkan bahwa kehidupan di bumi mungkin berasal dari bahan-bahan yang dikirimkan oleh komet. Mempelajari komet ini dapat memberi kita bukti utama untuk mendukung atau menantang teori ini. Selain senyawa organik, komet juga memancarkan gumpalan karbon monoksida, bagian penting dari banyak molekul organik. Mendeteksi karbon monoksida sejauh ini dari matahari merupakan hal yang penting bagi para ilmuwan. Penemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa bahkan di bagian terjauh tata surya, komet memiliki blok penyusun kimia yang sama dengan yang ada saat tata surya terbentuk. Saat komet C2014UN27171 semakin dekat dengan matahari, ia akan melepaskan lebih banyak gas yang akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang bahan penyusunnya. Hal ini juga akan memungkinkan para astronom mempelajari bagaimana komet berubah saat mendekati matahari. Saat C2014UN271 bergerak mendekat, para ilmuwan dapat melihat bagaimana perilakunya yang berbeda, yang memberi mereka petunjuk tentang komet lain dari awan Oort, area misterius yang jauh melampaui Neptunus. Perjalanan komet C2014UN271 baru saja dimulai, dan pengamatan di masa mendatang diharapkan akan mengungkap lebih banyak rahasia tentangnya. Komet tersebut akan berada paling dekat dengan matahari, yang dikenal sebagai perihelion, pada bulan Januari 2031, melewati tepat di luar orbit Saturnus, menjadikannya subjek yang bagus untuk dipelajari. Saat mendekati matahari, C2014UN271 akan menjadi lebih aktif.
sehingga memungkinkan para astronom untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang perilakunya. Mereka bersiap untuk mengamati komet tersebut menggunakan teleskop darat dan angkasa. Observatorium Vera C. Rubin, yang akan segera dibuka, akan melacak pergerakan komet secara langsung, sehingga memberikan data penting tentang apa yang sedang dilakukannya. Teleskop angkasa seperti Hubble dan teleskop angkasa James Webb juga akan membantu menangkap gambar komet yang jelas dan mempelajari gas yang dilepaskannya. Yang menarik dari komet ini adalah ia berasal dari awan Oort, area yang belum banyak kita ketahui, yang diyakini memiliki miliaran benda es, yang banyak diantaranya belum dieksplorasi. C2-1014UN-271 merupakan kesempatan langka untuk mempelajari sesuatu dari wilayah yang jauh ini lebih dekat, dan saat mendekati matahari, ia akan kehilangan sebagian permukaan esnya, sehingga mengungkap informasi baru tentang awan Oort dan perannya dalam membentuk tata surya. Selain membantu kita memahami komet, penemuan ini juga akan membantu para peneliti mempelajari lebih lanjut tentang tata surya awal dan bagaimana ia berevolusi. Komet C2014UN-271 menawarkan pandangan unik tentang sejarah awal ini. Ukurannya yang besar dan emisi gasnya memberikan petunjuk tentang benda-benda es purba dari awan Oort. Saat ia semakin dekat dengan matahari, para ilmuwan berharap untuk mempelajari tentang bagaimana komet berevolusi dan kemungkinan hubungannya dengan asal-usul kehidupan. Penemuan ini merupakan kesempatan penting untuk memahami sejarah kosmik kita dengan lebih baik. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.